Kadita. Berarti ini butuh satu gold laner ya. Beatrix. Marksman Brody sih mungkin. Oke, Matrix atau Brody masih oke. Ya kalau Brody dia ada safety-nya. Kalau Ya. Beatrix source damage-nya nanti akan besar banget. Ketika Yuzongnya maju mungkin kalau Hayabusa ya harus ditolong sih memang. Yes, dan Brody. Brody defensifnya ada nanti. Yap. Dan Brody juga seenggaknya bisa main early, ini harus main cepet sih berarti dari Incendio ya. Kalau dibawa ke late game, karinya udah jadi 3 item sih udah bahaya banget. Tapi ini akan menjadi penentuan siapakah yang akan melangkahkan kembali di babak lower bracket atau siapakah yang harus dipulangkan. Karena pasti ada yang pulang ya. Pasti, karena di game ini penentuan. Penentuan banget. Cuman satu mungkin ya. Ini Kaditanya flicker atau petrify ya. Petri 100%. Karena banyak banget yang bisa purify loh. Betul, betul. Tapi ya setidaknya maksa kan. Kalau Ya. kita petrify, kita maksa purify dipakai. Udah selesai. Karena di belakang nanti masih ada petrify susulan. Ada Yuzong yang bisa datang. Ada Numenon Blast juga. Ada di 16 juga. Banyak. Ya, menarik banget. Dan ini dia supporter dari kedua tim. Dari Malaysia yang Wow. super ramai banget. Dari tadi teriak-teriak gak berhenti untuk supportnya. Dari Turki juga ada. Benderanya sudah berkibar dan let's go. Oke, Lenardan akan menjadi saksi pastinya siapakah di game penentuan ini karena best of 3 series. Ini adalah game yang ketiga. Dan sekarang agresivitas udah mulai muncul. Bookingan yang dilakukan oleh teman-teman Incendio. Ini mereka kayaknya udah punya boostingan yang luar biasa sih. Ya, tapi yang aku takutin sebenarnya dari tim Hak adalah mereka gak punya kuncian pasti untuk bisa menangkap alien. Yap. Nah ini perbedaannya mungkin di saat di mana agresivitas dari Min yang didapatkan dengan shardnya yang cicil-mencicil. Pergerakan dari Hayabusa ini nggak secepat Fanny. Jadi nggak bisa langsung di follow up dengan begitu cepat seperti di game yang pertama. Dan bahkan tadi charge aja hanya coba untuk melakukan adanya pokingan aja dan tanpa diinisiasi berlebih. Bahkan Little Wonder pun nggak dikontes. Iya, PR-nya nanti ya, ini split push-nya sih. Karena oke lah, Haya memang bisa split push, tapi Benedetta jauh lebih fleksibel nanti. Yap. Oke, tapi ada sergapan yang dilakukan di mana Rosa langsung saja ada Moonlight Immersion tapi belum cukup. First Blood by Infinix didapatkan oleh Min. Wah, ini mereka tahu sih dengan gameplay Rosa yang bisa dibilang agresif untuk mid lane dari early-nya. Dia dimanfaatkan spellnya adalah Purify, nggak bisa kabur, langsung dikomboin. Dan lagi-lagi Gary Om yang selalu tahu nih target mana yang harus diutamakan. Ya, karena untuk area mid-nya yang memang dikejar ya, tapi Wah ini ngeri banget sih, galak banget dan bahkan di sana ada satu pergerakan lagi di mana TNC berhasil untuk mempanis seorang Min di sana. Bantuan Moonlight Immersion pun selalu hadir pastinya dan ini skinnya keren banget ya ternyata ya Liumurnya. iya, dan satu yang pasti dia berani juga untuk pakai retribution-nya tadi. Yap. Untuk ngejar, karena dia tahu itu tadi padahal darahnya full HP. Tapi dia tahu bagaimana kalkulasi untuk bisa menumbangkan Min. Dan akhirnya dapetin romer, jadi masih cukup unggul untuk Incendio dari sisi gold. Bener, dan untuk setup turtle-nya juga nggak ketinggalan kok. Betul. Retribution-nya udah Udah mau ready. ready lagi kan bagian bottom lane kali ini. Petrify-nya masih ditahan dan masih bisa selamat sebenarnya dari Lola. Namun dengan darah yang low kayaknya harus recall dan setup turtle-nya agak kalah. Yes, dan itu menjadi kesempatan sih untuk melakukan adanya team fight karena Lola ternyata tidak memilih langsung recall. Ada sebuah Petrify yang terkonek begitu pun dengan adanya Rough Wave. TNZ terkena satu hit terakhirnya tapi Man pun terjebak dalam feeder Ice Strike yang dibuka oleh Rosa. Membuat TNZ ditukar nyawa dengan Man. Satu tukar satu tapi tidak adanya retribution. Dimana turtle-nya sekarang akan menjadi milik tim Hak lah karena setup sekarang sudah dilakukan. Oh ini Jujongnya juga udah datang. Kayaknya sih paling diintip-intip aja ya. Jangan dikasih free-free banget. Atau mungkin dari Alien mau initiate kali ini dengan Alecto Final Blow dan masih bisa diamankan oleh Gary. Ya, Startle Selain by UBS Gold untuk tim Hak sebuah pick off yang tadi menurut aku bagus banget ya, dimana TNC pembawa retribution hilang dan akhirnya tidak akan ada kontes di area turtle yang pertama. Tapi Sunset cukup ngeri ya, karena dengan dua Legion Sword, ini sebentar lagi akan jadi Blade of Despair. Tanpa sepatu lagi. Ya kan? Gak usah sepatu karena memang mereka gak butuh sama sekali untuk nge-backup. Iya. Dan Goldman zaman sekarang udah gak punya kos kasih. Shoes Itu tinggalin aja. Hari juga nggak pakai. Ya memang makanya Goldman-nya udah, karena kita memang steady lane. Yap. Kecuali rotasinya memang ke arah gold lane mulu mungkin ya. Iya betul. Jadi adalah sepatu satu buat lari. Dan sementara kalau
dilihat juga dari killnya masih sama, goldnya juga masih sama. Ini bakal jadi game yang keras banget nampaknya. Dan penentunya mungkin di objektif nanti. Siapa yang dapetin turret duluan itu yang lebih unggul. Yes, definisi go big or go home ya. Tapi ada Hey. dominan blast yang terbuka juga. Sergapan terhadap Sunshine berhasil untuk menciptakan 1 poin eliminasi. Dan bahkan ada cicilan demi cicilan yang dilakukan. Gary. Barbiel udah mulai ditunggangi. Gary, akankah dia bisa selamat? Tapi lihat, damage masih belum sampai dan tidak bisa lagi untuk bertahan. Karena Gary kali ini menjadi kompensasi yang harus dibayarkan. Begitu pun ada Min. 1 hit terakhir masih bisa bertahan. Tapi Rosa udah mulai hadir dari belakang. Firasa dibuka dan ternyata mannya pun harus menyusul Gary untuk menunggu waktu respawn. Cancellation dari Rosa dengan Curse Crow yang timingnya pas banget. Panda. Bisa langsung cancel Rockwave. Namun Panda kali ini mulai di zoning Wow. juga. 1 turret di bagian top lane yang dituju, namun Yuzong dari Lola kali ini yang siap untuk datang. Purify-nya ke trigger, langsung mundur lagi dari Lola dan ternyata Min dari sisi belakang. Numenon Blast yang tidak ada flickernya langsung dimajuin lagi kali ini, namun Panda tidak berani untuk kontes dan semua harus mundur kembali. Tidak ada threat kill yang baru saja terjadi atas inisiasi yang counter initiate yang dilakukan oleh Lola. Jadi akan menjadi masih keuntungan untuk Incendious Supremacy. Di mana sesaat lagi Turtle yang kedua bakal muncul. Dan sekarang udah lihat gak ada balutan sinergi alter turret di arah bottom lane. Berarti ini Sunshine udah lumayan nih gold. Kenyang ya dia. Ya. Kenyang dia. Mungkin BOD bahkan sudah selesai buat dia juga. Hey. Nah PR-nya sekarang Alien ini yang mau nangkep siapa? Ya bahkan dengan adanya satu lagi buah Petrify yang terkonek, Rockwave dikeluarkan, tapi lihat tidak berasa karena di sana ada dokter keliling yang selalu menjadi guardian angel untuk Incendious Supremacy. Pada hadir tapi lihat ada satu buah Gary. serangan yang bahkan Gary jangan bisa lagi untuk bertahan. Feeder Ice Strike dibuka, Pandahan dipaksa untuk mundur dan merelakan Turtle yang kali ini untuk Incendio karena Turtle slain by UBS. Sesaat lagi akan hadir untuk TNC. Wah, ini Yuzongnya harus follow sih landingnya ada Turtle. Karena kalau dia datang terlambat, warnya akan beda banget. Bahkan sekarang 1 outer turret di bagian bottom lane udah mulai diincar juga. Walaupun masih belum bisa ditumbangkan oleh Incendio Supremacy. Ya dan ini lagi winning condition juga ya. Berarti Estes-nya akan sangat-sangat efisien sekali. Benedetta punya Bloodlust X. Dia sustain untuk teamfight. Oh, peperangan kembali terjadi di mana Barbiel kembali tunggangi Phantom Sin Wah, sudah gila, berubah dan Rosa. ternyata Min. Minnya terjebak sendirian. Walaupun ada satu Konsil. Goddess Burlock dan gak bisa lagi untuk bertahan dan Pandanya pun Dive. di dalam satu outer turret yang masih berdiri berfokus kepada Man. Tapi lihat dari Incendio memilih untuk mundur dan menghancurkan outer turret yang sudah tidak akan bisa lagi dipertahankan. Masih bermain dengan safety ya. Bisa di dive tadi. Cuman ya namanya juga di dalam turret. Nggak mau ngambil resiko. Mereka main aman dapetin 1 turret lagi. Dan sekarang goldnya beda 3.000. Ya, Antiquira sudah selesai buat Apex. Ini dia sustain sekali. Bakal bisa menerima damage physical yang bakal dilakukan oleh Hayabusa juga. Oke, ternyata ada adu assassin. What? Solo kill? Solo kill dari Alien terhadap Gary. Wow. Solo kill. Gila, dengan modal Petrify-nya bisa melakukan stun combo dengan Electro Final Blow. Damage-nya cukup. Bahkan Gary nggak bisa berkutik lagi. Dan sekarang tanpa adanya sosok jungle. Apalagi kita membahas soal Hayabusa. Dari early game yang seharusnya kuat. Kali ini 0-3. Skor yang nggak bagus banget Ya, untuk kan? jungle. Karena menurutku ya, wow, masih Wah, lagi. ini dia. Barbielnya aktif banget. Ini kuda selalu memberikan sergapan yang begitu besar. Membuat dari teman-teman tim H kali ini harus mundur. Tapi ternyata tidak. Lola mencoba untuk maju lagi. Tapi belum ada third part memory. Dari seorang Sunshine. Lola masih bisa bertahan. Tapi lihat objektivitas yang didapatkan dari Incendio Supremacy. Begitu sulit untuk bisa dihalau oleh tim H. Ya, ini sudah susah juga ya, karena udah mulai ada efek-efek mobile dari tim Incendio sendiri. Hayabusanya, Bahkan kalau ada shadow kill buat clear doang. ya, Maksudnya karena- dan berarti objektif seperti Turtle-nya ini bakal dimakan terus-terusan. Yap. Susah banget ya berarti untuk ngebalikin. Karena memang efek snowballingnya bener-bener terasa. Apalagi Hayabusa lawannya Leomord gitu yang dia punya defense yang lumayan oke lah. Dan dia punya damage serta heal yang terus-menerus diberikan kepada Leomord bikin dia lebih sustain lagi di depan. Nah, sekarang objektifnya cuma 1, turret di bagian mid. Ya, yang buat serem lagi adalah ini langsung kumpul pemain-pemain dari Incendio. 4-1, menyisakan yang di atas oke Alien, split push, kita bakal push bersama-sama berempat. Yap. Dan mungkin ini yang akan dilakukan juga. Dan bahkan lihat pergerakan dari TNC yang sudah menghancurkan satu inner turret di arah bawah Rosa yang begitu beraninya dia berada di depan. Tapi lihat Gary-nya juga udah mulai tercicil lagi. Dan bahkan ini 1 versus 2 Alien. What?
Mannya belum ngeluarin skill sih, dia masih ada di posisi dalam bus biar nggak terlalu kelihatan juga. Namun ya permainan yang bagus banget dari Alien dengan itemnya Bloodlust X dengan Hunter Strike. Cukup memang damage ya. Cukup dan dominance ice juga teman. Wow, itu dia pick off yang diharapkan. Ada sebuah Rovev yang terkonek membuat Sunshine pun harus dihilangkan dan bahkan Lola sekarang sudah mengantongi adanya War X. War X. Wow. Wow, Gary ternyata yang terlalu jauh dan Alien masih belum mau berhenti. Bakal ditabrak lagi. Mana yang menjadi korban selanjutnya? Dua member hilang di arah mid lane. Lola terpaksa menggunakan Black Dragon Ball. Minnya masih dikejar. TNC mengamuk dengan kudanya. Dan akhirnya turret di arah mid lane langsung dihancurkan. Wow. Terdominasi lagi seperti Deja Vu di menit ke-9 udah tersisa 3 base turret. Ya, dan jujur kalau ngelihat mungkin Lola dia fokus untuk membeli juga item attack. Berarti secara defensifnya kalau memang dia terbang ke depan dengan Black Dragon Bomb bakal tipis juga sih, dari gak bisa jadi badan sama sekali untuk Pika. Ya bahkan Panda juga bahkan bisa menggapai damage yang diinginkan karena range-nya Di ini outrange terganggu oleh Rosa. Betul. Ter-outrange Federal and Strike dan bahkan Lord sudah mulai di start dan kembali efek snowball yang terjadi, gap level damage yang diberikan dan efeknya yang memang bebas. Kalau jadi satu-satunya distraction sekarang untuk Team Hang adalah bagaimana cara untuk mereka bisa melakukan push. Ya, slot line by Best Gold jatuh untuk Insidious Supremacy Leap. Memang harus dilepas kayaknya tadi ya. Udah nggak bisa untuk di-fight juga. Dan kalau dari segi item sebenarnya Hayabusanya juga ketinggalan jauh. Ya, tapi Lolanya full attack loh. Iya ya. Dia baru mau bikin domi tuh. Iya, dia benar-benar main full attack cuma ngandelin tough boots-nya. Yang biasanya oke lah, dari Yuzong sendiri ada satu Furious Hammer, defense item, baru dijadiin Hunter Strike. Ya. Jadi ada War X yang mungkin kita udah jarang melihat ya. Kayaknya memang oke lah, kita harus ngandalin juga. Kita lagi ketinggalan, harus punya damager juga, karena secara damager ngandalin Hayabusa ini berat banget. Ya apalagi kalau misalkan main rapat dari Incendio, damage-nya juga kebagi. Dan bahkan Alien sekarang mengantongi Oracle, di mana hilapnya makin besar lagi, makin bisa lebih sustain lagi untuk berada di garda terdepan. Ya, Bene Oracle, dia bakal dapat maksimal efek dari kill, dan terus juga dari Bloodlust action nanti. Alright, tapi sekarang Lord, ini masih Lord belum in hand sih. Udah mulai berjalan pastinya ke arah base turret dan bahkan udah mulai dibuka juga dari Feeder Ice Strike ya, diganggu dengan pergerakan Black Dagger from Rockface sudah diaktifkan. Membuat dengan adanya pergerakan dari di belakang itu bagus banget Venus damage kena seperti mana di belakang Demand Blast. Membuat dari Rosa pun berhasil untuk ditumbangkan, tapi Apex masih ready dengan blessing maupun juga ada Stormpart Memory terbagi kepada 3 orang sekaligus Talfi. Kita lihat di mana masih ada kuda Barbiel yang ditunggangi oleh TNC. Tidak ada bala bantuan lagi dan membuat sekarang Incendio harus mundurkah, tapi ternyata tidak. Karena Lola sekarang mencoba untuk menjadi standback berjalan untuk tim Hub. Iya, harus puas untuk mendapatkan satu base turret saja di arah mid lane dari Hollow yang udah diamankan. Namun bottom lane tetap masih di press dari Incendious Supremacy. Gak mau kehilangan momen yang sudah mereka buat. Dan kali ini semua jungle-nya mulai diinvasi. Oh, berat sih. Iya, ya, mungkin dari tim Hang mereka harus memaksakan ya, adanya kesalahan yang diperbuat oleh Incendio Supremacy sendiri. Karena ini Apex-nya, menurutku dia nggak tersentuh sama sekali dari tadi. Belum ada hero yang bisa langsung menargetkan ke dia, dan sekalipun ada, punya Purify untuk menyelamatkan diri. Wow, lagi-lagi satu buah Feeder Ice Strike disambut dengan Gary. adanya bener banget. Gary gak punya parfum untuk kali ini, bahkan dengan buat Shadow. Dan mega kill untuk TNC membuat Gary harus dihilangkan. Dan akankah ini menjadi one set push karena kita bisa lihat 4 member saja yang tersisa dari tim Hub. Dan itu dia Man menciptakan momen, tapi masih ada Apex sebagai satu garda pelindung untuk Incendio. Lola masih ada follow up ternyata dengan Petrify-nya. Rosa akhirnya down. Numenon Blast juga keluar, namun Alien masih bisa memotong di bagian belakang. No Wanda way. cukup Reed, namun Min yang harus tumbang menyisakan 2 pemain dari tim Hawk. Wow, dan 2 player yang tersisa untuk tim Hub akankah bisa bertahan karena 4 player dari No minion. Incendio bakal langsung saja mencoba memaksakan, tapi TNC begitu sigapnya dengan ada Phantom Steed.
Tapi lihat, ada 3 minion yang akan berjalan. Tapi sepertinya dari Incendio memilih untuk objektif terhadap Lord yang kedua. Oke. Kita turunin dulu sedikit temponya. Betul. Karena akhirnya Incendio memilih untuk ngambil objektifnya dulu nih Om. Ya, dan jangan lupa ya, Incendio ini mereka bagus banget. Dari secara komposisi mereka sudah sangat siap dengan draft mereka. Karena beberapa hero yang dimainkan Incendio sendiri, Oracle sudah disematkan. Jadi ada Oracle, efek skill dari efek ini sangat maksimal sekali. Bahkan di tangan TNC tadi Oracle jadi, di Alien juga udah ada Oracle, di Estasis sendiri ada Oracle. Ini bagaimana cara untuk bisa menghentikan? Kalau memang gak ada stopper yang seperti Dominance Ice atau bahkan dari si Halberd. Karena untuk beli item tersebut tadi agak terlambat gak sih buat Yuzo-nya juga tadi. Item ketiga. Item ketiga soal War Ice Item tadi. ketiga. Tapi memang dia udah punya ya, dia udah punya. Jadi bisa timpannya, tapi dinetralin lagi dengan Oracle. Ya, ini makin kenceng lagi ya. Bahkan kita bisa lihat juga tadi ada 2 player dari Incendio yaitu Alia dan Apex yang udah ready dengan immortality-nya. Ini mereka bakal main tabrak banget sih karena Lord yang sudah berjalan di arah tengah bakal langsung saja dikawal oleh teman-teman dari Incendio dan bahkan akankah bisa ditahan karena minnya juga terkena efek slow di arah atas. Base turret dari top lane tidak akan bisa lagi untuk dipertahankan. Black Dagger Fall untuk Lola terlalu cepat tampaknya untuk dibuka dan belakang Dominant Blast. Besertanya flicker dan 3 orang sekaligus dan bahkan membuat Instansian gak bisa lagi untuk bertahan. Di sisi yang berlainan Apex yang masih mencoba untuk menjadi bala bantuan Incendio, tapi ternyata defensif yang dilakukan oleh tim Hak masih terlalu kuat untuk bisa ditembus oleh Incendio. Wow, kehilangan 2 member. Defense yang benar-benar kuat. Sebenarnya dengan landing yang tadi kurang rapih bisa dibilang. Lordnya masuk duluan di arah mid lane. Black Dragon Form-nya yang tadi hampir kecepatan. Hampir saja. Hampir kecepatan dari Black Dragon Form-nya. Tapi ternyata masih bisa maksimal. Karena hanya menjadi distraction untuk Numenon Blast dari Min. Dan kali ini itemnya sudah mulai lumayan setara. Bisa kita lihat di arah mid lane juga di defense mati-matian. Ya, kalau aku ngeliatnya ini Lola sih, tugas berat buat Lola, tapi memang dia akan menjadi game changer untuk tim Hak. Wow. Karena sekali Petrifanya memang bisa connect ke belakang, dia juga pegang dominance aja. Wow, bahkan sekarang dari tim Hak yang sudah mulai coba untuk mengejar ya. Ya. Dari altar turret yang sekarang udah mulai dirontokin juga. Dari gap yang sekarang udah makin sempit juga. Ini tim Hak gila sih. Ini Hati-hati. defense-nya Ya, mereka mereka masih bisa kembalikin banget ya. Apalagi Karinya juga sudah mulai jadi secara full item. Makanya kalau late game jujur untuk kedua marksman Kari akan lebih dahsyat Iya, dari benar. damage-nya dan Benar. ditambah ini Man Bassnya boleh-boleh juga sih. Yap. Dia dapetin poin dari Brodinya lewat walaupun nggak bisa di-kill ya, tapi Nah, ini. informasinya bagus banget. Oke, nah itu dia sergapan yang dilakukan juga. Rovef sudah dibuka tapi Alien masih bisa bertahan bahkan Mane bakal diusir mundur ada satu feeder unstrike. Tetesan terakhir membuat nyawa dari Man juga direnggut dan ini akan menjadi momenkah karena Incendio dengan unggul quantity mereka lebih memilih untuk Lord dulu kah karena ada 25 detik lagi Lord yang selanjutnya akan muncul. Kayaknya enggak sih. No, Ini bisa sih. ini dia akankah akan menjadi akhir karena Lola sudah siap dengan Black Dagger Form yang langsung saja menuju ke arah belakang tapi Alang Tavan belum dari buka juga dengan Fear Strike yang kali ini dan bahkan dari Lola nya nggak bisa untuk bertahan lagi. Tersisa 3 player dari tim Hak masihkah untuk bisa mendefend karena benar-benar mulai dibuka juga tapi ada Winter Cheon yang menyelamatkan nyawa Rosa tapi base-nya akan menjadi milik Incendio supremasi 2-1 Israel harus pulang dari tim Hak. Oh my god, kemenangan yang udah kelihatan sih sebenarnya dari mereka masuk bahkan Rosa